Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Ya, jadi kita hari ini akan kembali melakukan garage tour. Kita sedang ada di sebuah bengkel di daerah Duren Sawit yang bernama Mirona Auto Garage, teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang udah tahu juga, mungkin juga ada yang penasaran, pengen tahu lebih jauh. Jadi kita akan langsung ngobrol dengan ownernya. Udah ada di sini, ada Om Mike. Halo. Halo Om, apa kabar? Baik, Om. Thank you, pagi ini udah dibajak waktunya nih buat nemenin keliling bengkelnya Om. Siap, aman Om. Siap Om. Ini kalau saya lihat banyak banget mobil diesel, terutama Everest sama Ranger ya Om ya? Ya, kita emang fokusnya di Ford sama Mazda yang diesel aja. Wah, menarik nih. Ini jadi hari ini Om, kita pengen ngajak teman-teman buat ngeliat Mirona Auto Garage seperti gimana di sini. Sambil juga mungkin kita bisa mengulas nih info-info tentang terutama Everest dan juga Ranger Om. Oke. Mungkin teman-teman ada yang kepengen juga nyari, tapi pengen tahu lebih jauh kira-kira tipsnya apa aja, penyakitnya apa aja. Oke. Boleh Om sambil di-share ilmunya? Boleh. Oke, sip. Boleh. Kita coba muter-muter dulu ya Om ya. Ya, Kita lihat dulu ke bagian sini nih teman-teman. Wah, begitu masuk, nih isinya Ford semua nih Om di sini nih. Jadi sebenarnya cerita awalnya mulai spesialisasi ya megang kayak Ford gitu sejak kapan tuh Om? Secara khusus untuk umum kita buka di 2015. 2015. Ya. Tapi sebelumnya karena kita memang background dari pertambangan, jadi emang perbaikan maintenance unit sendiri itu sudah dilakukan. Oh, oke. Dari tahun 2008. Dari 2008. Berarti saat itu masih belum dibuka buat umum ya? Belum dibuka untuk umum, benar. Masih unit kami sendiri. Berarti pas 2015 baru buka untuk umum dan namanya udah Mirona. Betul. namanya Oke. Nah terus kenapa bisa ke lebih spesialisasinya di Ford gini Om? Ranger, Everest. Yang pertama karena saya memang punya unitnya. Terus di kerjaan sendiri kita ditambang juga pakai unitnya ini juga. Oke. Ford juga, Ford Everest sama Ford Ranger diesel. Jadi ya istilahnya udah hafal luar dalam lah. Udah. Gitu. Jadi ya itulah kita berani buka ke orang lain gitu, ke umum karena kita juga udah tahu. Oke, jadi awalnya emang karena pakainya unitnya Ford ya. Betul. Jadinya akhirnya setelah udah Kecemplung di Ford. lama ngulik sendiri, udah kecebur banget. Akhirnya pas buka ya arahnya spesialisasinya lebih situ ya. Oke. Nah ini kan saya lihat nih Om, kebanyakan kayak mobil sini nih pada kap mesinnya lebih pada kebuka nih. Ya. Ini kebanyakan lagi ngerjain mesin Om. Betul, kalau yang di sini kita ngerjain semua soalnya mesin, kaki-kaki juga kita yang kerjain semua, transmisi juga kita bongkar sendiri semua. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomong kayak penyakit ya Om ya. Oke. Mau ngomongin Everest atau Ranger secara umumnya dulu nih. Lebih ke bagian mananya sih Om? Dan apanya gitu? Oke. Sebenarnya umum yang kayak mobil-mobil lain juga sama diesel-diesel lain yang paling ditakutin orang kan sebenarnya ngobos ya. Artinya apa? Ada bocor kompresi lari ke ruang oli. Nah, sebenarnya penyakitnya rata-rata karena kita nggak tahu spesifikasinya dia apa gitu. Atau penggunaan oli juga yang salah. Oke. Gitu. Jadi karena kerjaan mesin diesel kita cuma servis rutin ganti oli aja. Iya. Tidak ada pekerjaan yang lain gitu Iya. yang secara khusus kecuali penggantian secara waktu ya, seperti timing belt, bearing rod dan segala macamnya gitu. Itu kan penggantian secara waktu. Tapi secara servis rutin memang kita pure hanya ganti oli. Ganti oli. Gitu, hanya ganti oli, ganti filter hanya itu. Oke. Nah, sering kesalahan terjadi karena mungkin kita atau owner tidak memperhatikan penggunaan olinya, mungkin cari yang murah ternyata olinya palsu. Gitu. Itu lebih banyak musuhnya sebenarnya di situ. Di situ ya. Di situ. Gitu. Oh, jadi emang balik lagi sebenarnya kebanyakan dimulai dari perawatannya itu sendiri yang nggak sesuai ya. Betul, nggak sesuai. Iya. Kayak misalnya berarti itu kan kita ngomong tadi kalau ngobos sih kita ngomongin buat mesin ya Om ya. Kalau antara Ranger sama Everest yang generasi awal yang masih
TDI ya, Oke. sama yang Yang TDCi konvensional ini. ya. Ya, itu perawatannya antara keduanya tuh sebenarnya lebih enak mana Om? TDI dan TDCi. Iya. Perawatannya lebih mudah TDI. Oke, saat ini. yang lama ya Yang berarti lama, ya. betul. Ah. Karena mau di mana aja, hampir semua bengkel diesel pun bisa lakukan perawatan itu. Cuma memang kendalanya adalah kalau sekarang ya, Ya. karena usianya yang sudah lumayan, Oke. spare partnya untuk spare part originalnya harganya cukup tinggi Oh, dibandingkan untuk spare part dengan yang orinya. dibandingkan dengan yang Kamen Railnya. Oke. Jadi Kamen Railnya sekarang lebih murah spare partnya. Kalau kita ngomong sama-sama yang ori ya, Sama-sama original ya. yang TDCi itu malah lebih murah Betul. jatuhnya. Betul. Oh iya, iya. Jadi tetap pada akhirnya jadi ada plus minusnya masing-masing yang bikin orang nggak mutlak ambil TDI apa TDCi ya. Bener, Tetap bener. ada ininya masing-masing ya. Preferensinya masing-masing tuh. Preferensinya. Minatnya apa, di mana gitu. Tetap ada fanbase yang masing-masing ya Yes. teman-teman. Antara yang sebelum Kamen Rail dengan Bener. yang udah Kamen Rail. Oke, oke, oke. Kita sambil ngelihat lagi Om ya. Wah ini sebelah gua ada yang ala Ranger Raptor teman-teman. Warnanya putih lagi, ganteng banget. Seneng banget yang warna putih gini. Kayak malah Ini mobil lebih X-Tambang juga. jarang ya. Oh ini X-Tambang ini. Ini X-Tambang. X-Tambang, kita rubah bodinya sama kayak mobilnya Om Jejel. Oh ya. iya, iya, iya. X-Tambang juga. X-Tambang baru kita rubah. Oh, oke. Tapi secara mesin semua masih standar. Ini basicnya dia apa? Yang base atau? Yang XLS. XLS ya? Iya, Oh. Wah, asik ya. Kalau ngomongin yang model Ranger warna putih gini kayaknya malah lebih jarang ya Om ya. Daripada kalau kita lihat orang biasanya lebih gantinya warna-warna yang rada-rada mentereng iya, gitu, betul, merah. betul, merah. Atau orange-nya banyak Iya, ya, dibikin orange, apa birunya. Ini tetap kita pertahanin di warna putihnya. Tetap di warna putih. Sesuai aslinya jadi ya. Asli, betul. Ini kayak dikasih kayak striping lagi, penanda-penanda buat atribut-atribut tambang itu lucu kali ya. Tapi mukanya udah Ranger Raptor, teman-teman. Nah, ini intermezzo dikit nih, Om. Ini gimana ceritanya? Ada highline nih, Om, sendiri di sini nih. Highline kita ada sekitar 7 unit sebenarnya. Oh, ada Highline. 7. Ada 7 unit ya. Dulu kita pakai semua juga di area hutan untuk di pertambangan. Jadi kan kita masuk area hutan. Dulu tahun 2005 begitu. Ford juga dulu waktu yang generasi pertama Ranger masih semua independen kan. Ya. Kaki-kakinya masih kalah lah dibandingkan ini. Jadi kalau kita masuk hutan dulu semuanya mobil Highland pickup yang kita pakai. Highline ya. Iya. Oh, berarti era-eranya lagi era-era double cabin nih kayak misalnya Ranger gitu baru awal masuk. Baru awal masuk, benar. Jadi lagi transisi juga ya nih ya. Iya. Oke. Berarti ini unit pribadi bukan customer ya Om ya? Iya. Oke. Ini masih ada semua 7 unit apa gimana? Masih ada 7 unit. Dijual apa enggak Om? Ini teman-teman juga masih banyak yang gagal fokus nih ya. Kalau videonya lebih fokusnya ini masih di Ford, tapi ngelihat ada Highline gini, body juga masih bagus lagi nih Om. Mungkin nanti ada yang nawar ya. Om, saya sambil lihat mesinnya Om ya. Saya buka ya sebentar. Wah. Ini berarti sekarang ini belum ada diniatin buat dinyalain lagi mesin DL-nya? Belum, fokusnya belum lari ke sini lagi. Ya, ini mungkin udah duduk manis lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 Iya, tahun lebih ya. dari 10 tahun. Udah tidur di sini teman-teman. Oke. Ya ini tapi yang pasti jadi harta karun juga nih Om. Asik. Nah Om, lanjutin lagi nih kita ke Everest. Tadi kan Om Mike bilang kalau misalnya untuk parts yang orinya itu di TDCi itu lebih murah ya Om ya? Betul, betul. Tapi kalau secara ketersediaannya gitu susah nggak sih Om hitungannya? Oke, kalau untuk baik TDI baik TDCi sebenarnya ketersediaan part untuk fast moving itu masih banyak gitu. Masih untuk banyak. Part originalnya ya masih banyak. Cuma memang kalau untuk part non originalnya tidak sebanyak yang Jepang. Oh oke. Oke. Jadi sebenarnya mungkin bisa dibilang juga kenapa berarti nggak kita usahain pakai parts yang original aja ya. Toh juga ketersediaannya kan lebih gampang. Betul. Lebih nggak pusing nyari gitu betul, ya. Betul. Kalau kita di Mirona selalu saranin bahwa kita harus pakai part original karena dari sisi daya tahan pun sangat jauh sama yang non original.
Kemudian nanti kalau dihitung penggunaan uangnya, itu pasti akan jatuhnya lebih murah penggunaan original karena kita tidak perlu mengganti part itu berulang-ulang. Oke. Yang original lebih awet gitu ya pada akhirnya. Original lebih awet. Ada nggak sih Om singkat cerita tentang mungkin customer-customer yang mungkin sebelumnya mereka tetap pada pengen pakai yang KW-nya gitu. Kisah-kisah gitu ya ada kan Mas Yo? Banyak yang curhat tentang kondisi mobilnya. Ternyata penanganan sebelumnya yang kurang baik ya. Saya kasih contoh satu ya. Iya, oke. Ada customer yang kebetulan mungkin injektornya sudah kurang baik. Oke. Kemudian dia ganti yang non original gitu dengan merek yang lain gitu ya. Dia ganti kurang lebih biayanya sekitar 12 juta atau 13 juta. Oke. Ternyata dalam 2 hari injektor yang satu rusak. Kemudian dalam 1 bulan injektor yang kedua rusak lagi. Dalam 3 bulan injektor yang ketiga rusak dan 6 bulan injektor yang terakhir rusak. Semuanya rusak. Ya. Kemudian akhirnya dia ganti dengan part yang bawaan. Keluar mungkin habis sekitar 14 juta dan sampai sekarang kondisinya masih baik. Aman ya. Iya. Tahu gitu dari awal gitu ya. Bener kan uangnya sudah keluar jadi 2 kali lipat. Iya sih. Benar. Berarti kalau kita ngomongin injektor yang asli Om, satu set gitu berapa Om? SI gitu kurang lebih. Kurang lebih satunya sekitar 3,5 juta. Satunya 3,5 juta ya. Berarti tinggal dikali 4. Ya. Kurang lebih berarti sekitaran 14. Terus habis gitu kalau buat penggantiannya Om, ini kita sambil kasih bayangan ke teman-teman menonton juga kan. Berarti istilahnya kita ganti injektor baru set dengan ongkosnya berarti paling habis berapa tuh Om? Ongkosnya di kita untuk Mirona ya, Ya. itu kurang lebih 350.000. 350.000, oke. Nah, itu ngomongin injektor nih Om. Ini mungkin juga banyak pertanyaan teman-teman tentang kayaknya kalau injektor di Ford ini kayaknya agak lebih rewel dibandingkan misalnya di Toyota gitu atau yang di lainnya. Itu benar nggak sebenarnya Om? Karena kita pakai di tambang, ya dengan kondisi solar yang juga cukup ekstrim, ya tingkat kekotorannya, tingkat airnya tinggi. Untuk unit-unit yang di sana baik Ford, baik Triton, baik Toyota mengalami hal yang sama. Jadi tingkat kerusakannya kurang lebih sama. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Cuma memang harus diakui perbedaannya adalah 2 merek tersebut kalau dikalibrasi masih bisa. Maksudnya untuk hasilnya mungkin masih bisa dibilang oke lah. Gitu masih ya. Selamat lah ya. Selamat lah kalau untuk dikalibrasi. Tapi memang kalau di Ford, khususnya Ranger dan Everest, itu kalau kita kalibrasi umumnya gagal. Jadi dari 10 yang dikalibrasi mungkin 9 gagal. Gitu. Jadi kalau kita di sini tidak sarankan injektornya Everest atau Ranger itu dikalibrasi. Jadi baiknya mengganti baru ya. Baiknya langsung ganti baru. Iya. Berarti kurang lebih cukup menjawab juga ya Om ya. Kalau kita lihat mobil-mobil second di pasaran, ambil contoh Everest gitu ya Om ya. Banyak yang injektornya tuh udah pada kena ketimbang mobil-mobil kayak Toyota dan lainnya yang boleh dibilang pada aman, mungkin mereka udah kalibrasi, sementara yang pengguna Fordnya ini mungkin mereka masih wah ntar aja deh ganti injektornya gitu kali ya. Berarti sebenarnya perbedaannya tuh bukan masalah istilahnya kekuatan dari si injektornya antara yang Ford dengan yang lain, tapi lebih ke yang lain masih bisa dikalibrasi. Bener. Yang ini yang agak susah ya. Ini ya belum sampai saat ini belum ada tempat kalibrasi yang bisa 100% bagus. Cukup menjawab satu pertanyaan besar tuh. Oke. Lanjut nih Om. Kalau ngomongin buat cooling system nih, ada penyakit dengan overheat nggak sih Everest Ranger? Sebenarnya secara khusus penyakit overheat sebenarnya nggak ada ya. Tapi kadang-kadang karena penggantian mungkin karena servis rutinnya hanya mengganti oli, kadang-kadang kita sebagai pemilik nggak sadar bahwa selang-selang ini juga butuh penggantian kan. Secara waktu biasanya. Jadi kadang-kadang sudah terbiar tuh mungkin paling sering selang bypass.
Itu dia karena dia bentuknya U, kalau sudah usia jadi mudah sobek. Oh, di selang bypassnya ya. Iya, jadi kalau dia sobek, terus kita nggak perhatikan temperatur, maka dia akan naik dan jadinya merembet. Jadi panjang, bisa sampai, kalau sudah parah, terlalu parah bisa sampai ganti silinder head. Sampai head bengkok ya, Bener. karena overheatnya itu. Bengkok. Berarti dia penyakitnya itu boleh dibilang bukan kayak kalau kayak mobil Amerika yang lain, kayak misalnya Jeep nih Om, ada penyakit dengan overheat kan, walaupun sebenarnya dia nggak ada yang bocor gitu. Iya. Kalau ini nggak ada ya, kalau Nggak semuanya sehat, Secara khusus nggak ada? nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Untuk Berarti- TDCi? Untuk Untuk TDCi? TDCi nggak ada. Oh. Dan cara kita memaksimalkan cooling sistemnya juga biasanya kita ganti termostatnya dengan yang derajatnya lebih rendah 5 derajat. Nah, itu membantu Bukaannya juga. lebih rendah 5 Ya, derajat. bukaannya lebih cepat 5 derajat. Lebih cepat 5 derajat. Bukaannya lebih cepat 5 derajat. Oke, itu kenapa tuh Om diganti itu termostatnya? Iya, supaya kan dia working temperaturnya itu dari 75 derajat sampai dengan 95 derajat. Ya. Dengan cuaca kita yang di sini mungkin cukup panas, dengan kita turunkan bukaannya yang aslinya adalah di 82, kita turunkan di 78. Oke. Jadi bukaannya sudah mulai dari 78 tuh dia udah mulai buka. Dari 78 ya. Iya, Oke. dari 78. Nah, itu supaya juga mesin juga tidak terlalu panas gitu. Jadi kinerjanya juga akan lebih optimal, lebih untuk jangka panjang, untuk waktu tempuh yang lama, Ya. dia aman. Lebih aman ya. Lebih aman. Termostat diganti. Itu pakai termostat yang punya apa tuh Om? Banyak pilihannya, umumnya kita pakai punyanya Daihatsu Taruna atau Daihatsu Evas. Oke. Bisa sama. Dan harganya bisa jadi lebih murah ya Om? Dan harganya karena kita pakainya original, harganya sih mirip-mirip sih. Oh, harganya mirip-mirip ya. mirip-mirip. Jadi walaupun misalnya pakai punya Taruna gitu, tapi tetap pakai yang orinya original ya, pakai Kayak yang orinya. Oke. Jadi ya tipsnya kalau untuk cooling system biar nggak mudah overheat, pertama pastiin maksudnya misalnya kayak selang-selang karet, pastiin kondisinya masih bagus. Sama termostatnya diganti tuh ya Om Termostatnya ya. kita ganti. Oke. Kalau untuk radiator sih sebenarnya udah aman ya Om ya. Radiator aman. Udah cukup ya. Selama Oke. semuanya penggunaannya masih standar, radiator yang standar aman. Oke, iya. Nah, kemudian nih Om, kita masih ngomongin yang TDC ini ya, yang TDCi-nya. Jadi selain tadi kita ngobrolin buat bagian injektor, terus juga bagian cooling system, ada nggak bagian lain yang mungkin menjadi penyakit atau perlu diperhatiin Om? Untuk TDCi, penyakitnya kalau di manual ya, itu adalah flywheel. Flywheel? Ya, karena flywheelnya udah yang dual mass ya, jadi dia ada dua yang bergerak di dalam. Kalau dia sudah patah, dia akan menyebabkan bunyi. Dan kalau dia sudah parah sekali, dia juga akan menyebabkan kampas itu lebih cepat habis. Lebih cepat habis. Oh, flywheel untuk yang manualnya ya? Untuk yang manualnya. Berarti kurang lebih banyak di mobil-mobil yang 4x4-nya. Betul. Oke. Banyak kali empatnya. Itu berarti flywheel-nya itu walaupun menjadi satu PR Om, tapi kita perlu ganti flywheel dengan yang punya lain atau cukup yang baru aja Om? Cukup yang baru bisa kalau memang mobilnya digunakan dengan area-area off-road yang ekstrim ya. Oke. Karena kan dia akan cepat habis. Kalau kita ganti pakai yang single mass. Pakai yang single mass ya? Iya, pakai yang single mass itu ada. Oke. Cuma memang efeknya dari single mass adalah koplingnya lebih berat satu, Ya. kemudian juga agak lebih terhentak-hentak. Iya. Kalau single mass-nya dia. Kurang lebih sih sebenarnya itu jadi konsekuensi juga. Iya, benar, Iya, benar. tapi kita bisa dapat kopling yang lebih awet, lebih Iya. heavy duty Betul, gitu ya. betul. Siap. Mungkin ya teman-teman kita coba lihat sebelah nih ada yang TDI ini yang baru datang ya Om ya. Iya. Kita lihat ya. Nah, jadi Om, kalau misalnya untuk yang TDI, jadi kurang lebih penyakitnya apa nih Om? TDI ini sebenarnya perawatannya paling mudah, ya, lebih mudah. Tapi memang kendalanya dia, kalau misalnya kita tanjakan tinggi, terus kita tahan,
Nah, mungkin ini yang tadi Om JJ bilang bahwa temperaturnya mungkin bisa lewat gitu, bisa tinggi gitu. Untuk TDI ya. Jadi kadang-kadang tidak ada kebocoran apa, tapi kalau di tanjakan tinggi kita tahan terus-menerus, kadang-kadang selang bisa keluar sendiri. Oke. Makanya biasanya kami saranin bahwa kita bor lagi satu buat bikin temperatur digital di dalam. Oh iya. Jadi supaya kalau temperatur, karena kan kalau yang standar dia dari 75 derajat sampai 105 derajat posisinya masih di tengah. Nggak gerak ya? Nggak gerak. Ya, nanti setelah 105 baru dia naik pelan-pelan. Itu kan kalau sudah naik pelan-pelan artinya sebenarnya sudah terlambat. Udah terlambat, Ya, karena pasti, udah lebih dari 105 ya, berarti. udah lebih dari 105 berarti tekanannya udah tinggi kan. Udah ada tekanan, berarti si selang ini kemungkinan besar akan terdorong keluar. Oh. Gitu, terdorong keluar. Apalagi kalau secara usia klaim-klaim ini sudah lemah daya rekatnya kan. Nah, jadi Makin dia bisa gampang keluar. ini lagi ya, ngelepas ya. Kalau kita taruh temperatur digital di dalam, jadi membantu kita saat misalnya dia sudah 98 begitu, mungkin kita sudah bisa angkat gasnya pelan-pelan, kemudian temperatur akan turun kembali. Menghindari sampai overheat ya, jadi Betul. dengan meteran yang digital ya, Ya, jadi mantaunya tuh bisa lebih akurat. kita punya data yang lebih banyak sehingga evaluasinya gampang gitu. Buat kita lepas gas atau kita injak gas. Oke. Nah, tapi kalau misalnya untuk di yang TDI ini sama kayak yang TDCi, termostatnya itu juga diganti nggak Om? Bisa, sama. Bisa juga? Kebetulan untuk termostat spare part-nya keduanya sama. Bisa Jadi, pakai. bisa pakai. Jadi bisa pakai tadi misalnya Taruna gitu Betul, kan, betul. atau Espas. Iya, iya, iya. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita ngomong mesin yang TDI ini, kurang lebih kita cara bawanya, apalagi kalau udah ketemu medan-medan yang tanjakan itu, harus bisa lebih apa ya, istilahnya lebih aware ya, gitu ya, apalagi dengan temperatur. yang panjang ya. Apalagi Yang tanjakan panjang. Ya, tanjakan panjang. Kalau yang TDCi itu relatif lebih aman ya Om ya? Relatif lebih aman. Relatif lebih aman. Mungkin karena juga usianya lebih muda, daya rekat si klemnya juga mungkin kan lebih baik, kemudian viscofan-nya juga mungkin lebih baik gitu. Semua mempengaruhi sih. Iya, oke, oke. Nah, kemudian Om, kalau misalnya yang di mesin ini berarti dia masih ada bospomnya ya Om ya? Betul, betul. Masih pakai bospom kan? Masih pakai. Nah, kalau untuk bospomnya itu sendiri gimana Om di mobil ini? Di mobil ini umumnya rata-rata 100.000 kilometer itu kita lakukan kalibrasi bospom. 100.000 kilometer kalibrasi bospom. Atau BBM-nya sudah lebih boros, di belakang knalpot sudah asap hitamnya cukup tebal, power juga sudah mulai drop. Nah, itu biasanya kita akan lakukan kalibrasi. Jadi selain kita ngomongin jarak 100.000 kilometer, ciri-ciri itu ya, Betul. yang juga maksudnya, wah berarti mungkin udah saatnya buat kalibrasi. Betul. Oke. Kalau kalibrasinya itu rata-rata biaya berapa sih Om? Karena itu kan kita penggantian spare part ya di dalam. Itu range-nya dari angka 3 juta sampai yang paling mahal itu 6 juta. 3 sampai 6 juta. Ya, tergantung kerusakan spare part di bospomnya itu. Oke. Anggap berarti kalau misalnya emang udah parah, banyak yang mesti ganti, mungkin hitungannya bisa aja sekitar 6 juta ya Om? Ya, paling mahal sekitar 6 juta. Oke. Sudah dengan nozzle sama nozzle-nya dia. Oh, ya, udah baru. termasuk nozzle-nya ya? Dan nozzle-nozzle. Iya, Karena iya. sebaiknya kalibrasi injection pump sekalian dengan nozzle-nya juga. Iya ya, biasanya kalau misalnya tarsok gitu, wah nozzle-nya malah jadi akhirnya niatnya awet, akhirnya cepat balik bengkelnya lagi ya Om ya? Betul. Oke. Kalian disamakan juga kan tekanan pressure-nya juga. Oh iya, biar sekaligus samain pressure-nya. Siap. Nah Om, selain itu kalau untuk yang TDI ini ada lagi nggak yang perlu diperhatiin bagian apanya gitu mungkin? Kalau secara mesin nggak ada ya, dia paling sederhana, paling mudah juga. Ya paling air ya, itu aja sama Untuk bagian-bagian klem selang. segala macam klem selang. Oke, berarti sisaan yang lain boleh dibilang sebenarnya lebih kayak umum kendaraan lain aja ya, apa yang mesti Betul. diperhatiin ya? Betul. Bahkan dia kalau di common rail kita takut sama solar, di dia bahkan kadang-kadang kalau di perkebunan atau di hutan solarnya habis, Dapatnya pakai minyak goreng pun dia hidup. oh,
Sampai se ekstrim itu maksudnya. Iya, iya. Tapi jangan dilakukan. Gitu, maksudnya. Itu cuma kalau buat benar-benar Iya, emergency aja ya. Iya. Minyak gorengnya merek apa gitu? Enggak ya, enggak spesifik ya, enggak ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong Om, yang mobil yang TDI ini punya Om Mike ya? Ya. Wah, Kebetulan. punya sendiri. Ya. Ini bikin gagal fokus teman-teman. Ini baru datangnya belakangan tadi, karena dari tadi yang kita lihat mobil customer ya. Kalau yang lain mobil customer ya. Pas yang ini datang teman-teman, wah ini kayaknya lumayan bikin gagal fokus saya Om. Emang dipakai harian Om? Ini dipakai harian lebih banyak untuk pekerjaan bengkel. Oh, harian tapi yang kaitannya untuk pekerjaan bengkel. Oke. Yang pasti nggak dijual kan? Enggak. Nggak, oh nggak dijual. Oke, oke. Nah Om, lanjut gearbox nih. Jadi kalau ini gearboxnya apa nih Om? Ya, kalau ini gearboxnya Everest manual 4x4 TDCi. Everest yang manual 4x4 TDCi. Iya. Kalau ngomongin gearbox manual yang ada di generasi yang masih TDI sama TDCi itu beda? Beda. 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 Jumlah speednya? Speednya sama, tapi perbandingan rasio per giginya itu berbeda. Oke. Yang lama lebih low, yang ini lebih high. Yang TDI itu dia lebih kasar ya, lebih low ya. Lebih low. Mungkin lebih buat ngakomodir tenaga mesinnya Betul. nggak sebesar yang TDCi kali ya Betul, Om ya. betul. Oke. Kalau buat manualnya sendiri itu dia ada penyakitnya nggak sih Om di luar dari tadi kita ngomong flywheel ya? Oke. Ah, Oke, kalau di TDCi yang paling sering bermasalah itu adalah gigi limanya dia. Untuk yang manual ya, gigi Oke. limanya nih sering lepas sendiri. sering mental ke netral. Iya, mental ke netral gitu. Itu biasanya permasalahannya ada di sinkromisnya dia. Cuma memang kendalanya kadang-kadang spare partnya itu inden yang Oke. susah. Tapi untungnya kalau kita di teman-teman komunitas banyak banget barang copotannya. Jadi kita Oh. bisa langsung tukar guling daripada kita nunggu lama, kita langsung tukar guling Sama yang barang sama copotan barang itu ya. copotannya. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomong manual yang ada di TDCi, itu gigi 5 juga suka mental gitu nggak? Iya, yang di TDCi yang Oh, sorry, mental. justru yang di TDCi. Iya, yang di TDI nggak pernah ada problem. Oke, berarti boleh dibilang gearbox manual yang generasi pertama itu TDI itu dia lebih badak ya Om ya? Betul. Lebih badak ya? Lebih badak, betul. Iya, iya, iya. Sementara kalau buat Matic Om? Kalau buat Matic, kendalanya cuma mungkin ketersediaan spare part Matic di TDI-nya aja, yang sekarang sudah mulai agak sulit. Gitu. Tapi kalau untuk yang di TDCi, semua perlengkapannya masih cukup banyak. Masih aman ya? Masih aman. Part originalnya masih aman. Oke. Tapi kalau kita ngomong untuk yang generasi pertama itu Om TDI, Oke. dia populasi yang Matic-nya itu sebanyak yang manual nggak sih Om? Enggak, jauh. Yang Matic-nya memang lebih sedikit dibandingkan manualnya. Manualnya jauh lebih banyak. Jauh lebih manual ya. Mungkin itu dia berarti kalau Matic yang di generasi pertama itu partsnya lebih nggak sebanyak yang udah TDCi berarti ya? Iya, iya. Oke. Nah berarti nih Om, saya punya satu pertanyaan. Kalau misalnya suruh milih nih Om, kalau ambil Everest yang TDI mending Matic manual, kalau TDCi mending Matic apa manual? Oke, kalau berdasarkan pengalaman ya, Iya. dengan pengalaman dan juga perhitungan biaya, paling enak yang mana? Kalau saya selalu saranin bahwa kalau kita mau ambil Everest TDI, kita pilih yang manual. Kalau generasi pertama ambil yang manual. Ambil yang manual. Untuk yang TDCi, yang generasi kedua, itu kita pilihnya yang Matic. Oke. Karena yang tadi saya bilang yang Manualnya. flywheel-nya itu. Flywheel-nya. Ah, Oke. Berarti ya dengan pilihan itu generasi yang pertama kita pakai manual, generasi kedua pakai yang Matic, dirasa perawatan dan partsnya lebih ya. enak ya Om ya. Paling cocok, power mesin juga paling imbangnya di situ. Oh, balance ya antara Iya. power mesin dengan rasio Iya. giginya ya. Wah, dapat ilmu baru teman-teman kita hari ini. Oke. Kita lanjut ke kaki nih, teman-teman. Jadi kalau ngomongin kaki-kaki, Om. Pertama, buat yang generasi awal kayak gini sama yang generasi yang TDCi, itu sebenarnya kaki-kaki beda nggak sih, Om? Pada prinsipnya semua hampir sama, teknologinya sama, cuma besar-besar asnya aja yang berbeda. Jadi dia ada diameter asnya yang berbeda. Oke. Seperti contohnya misalnya busing sayap
itu berbeda lebih besar kalau yang untuk generasi berikutnya. Kemudian as roda juga lebih besar diameternya dibandingkan generasi yang sesudahnya. Oke. Oh, berarti yang lebih besarnya itu bukan di yang generasi yang TDCi, Om? Di TDCi. Oh, yang di TDCi Ya, ukuran-ukurannya ukurannya lebih besar. lebih besar. Tapi masih ada kesamaan parts nggak yang bisa dipakai di kedua generasi itu? Hampir bisa dibilang nggak ada. Masing-masing ya? Karena berbeda ukuran itu sih. Oh, jadi tetap masing-masing ininya untuk partsnya, tapi dia sistem suspensi sama ya? Sama persis. Batang torsi ya? Betul, batang torsi. Oke, kalau yang udah generasi yang ketiga tuh dia baru udah double wishbone tanpa batang torsi ya? Ya. Oke, oh berarti kurang lebih emang kalau misalnya ada yang suka nanya nih rasanya batang torsi itu kayak gimana? Lebih ngayun gitu ya modelnya, Om ya? Betul, makanya diakalinnya dengan showbreaker dikerasin. Iya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin penyakitnya, Om, bagian depan dulu nih, Om. Biasanya lebih di apa, Om, yang sering kena, Om? Paling sering kena itu busing sayap atas. Ya. Busing sayap atas. Kerasa itu sebenarnya kalau di jalan sudah mulai nggak nyaman dengan pantulan suspensi. Nah, biasanya itu busing sayap atasnya kena. Tapi karena kebanyakan hanya servis rutinnya ganti oli, itu suka dilupakan sama. Lagi-lagi kelewat. Iya, lagi-lagi kelewat. Dipikirnya masih oke-oke aja gitu. Padahal kebanyakan udah pada rusak. Terutama yang atas ya. Kalau untuk yang busing yang bagian bawah relatif busing yang bagian bawah cukup lebih lama. awet. Iya, awet. Dia mungkin mobil ini setelah ini 2004 10 tahun lebih mungkin baru ganti. Oh, oke lah ya. Oke ya. Hitungannya sih sebenarnya kalau kata banyak juga pengguna, hitungannya sih tetap di Ford sih sebenarnya awet sih ya, Om ya. Karena mungkin di yang mobil lain banyak yang udah lebih cepat gantinya. Kalau ngomongin kaki-kaki ya, Betul. di Ford masih sekian waktu lagi bisa lebih panjang. Justru karena cukup panjang makanya sampai orang nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti? Iya. Oh, iya sih. Paling kena itu pemilik kedua, gantinya banyak. Kok banyak nih? Karena pemilik pertama sama sekali tidak pernah lakukan penggantian itu. Banyak yang kayak misalnya partsnya bisa sampai 10 tahun. Jadi misalnya umur mobilnya pas udah belasan tahun udah pindah tangan, nah dia orang kedua. Iya, betul. Orang kedua yang kena. Iya. Kalau ditanya ke orang pertamanya, ini belum diganti. Saya bawanya masih enak-enak aja. Aman-aman gitu. aja ya. Aman-aman aja. Gitu. Karena masih di umur pakainya. Oke. Selain itu mungkin ada bagian lagi, Om, yang biasanya gampang kena gitu. Busing sayap atas, kemudian busing idle arm. Busing idle Ya, arm. kebetulan idle armnya kalau dia masih original, kita bisa ganti busingnya aja. Bisa ganti busingnya aja. Jadi kita nggak ganti komplit, ganti hanya busingnya aja dan itu part original dijual, lebih murah juga jauh. Oke. Nah, Om, kalau ngomongin harga spare part-nya nih, kaki-kaki nih ya, antara Ford sama mungkin yang lain, Toyota atau Mitsubishi, beda banget nggak, Om? Kalau untuk sama-sama original, harganya mirip-mirip ya. Mirip-mirip? Sama, iya. Kurang lebih sama, oke. Berarti sebenarnya boleh dibilang, apa ya, kalau misalnya ada mindset orang bilang mungkin, wah ngerawat mobil kayak gini mahal, mungkin juga di satu sisi belum terlalu tahu persis ya, kalau harganya itu sebenarnya nggak segitu jauh. Benar. Nah, masalahnya di Ford adalah karena harganya kan di bawah yang lain ya. Jadi kadang-kadang yang dari LCGC malah yang ngambil dia nih. Karena waktu dia pilih mungkin, harganya mirip nih, ambil dia. Tapi mereka lupa bahwa, atau kita juga lupa bahwa sebenarnya dia sama levelnya sama yang SUV yang lainnya. Jadi spare partnya pun sebenarnya harganya mengikuti SUV yang lainnya. Oke, tapi karena kebetulan harga mobilnya itu sendiri secondnya lebih nyerempetnya ke LCGC misalnya, jadi terlalu dibandinginnya justru mahal mobil itu ya. Betul. Dan mungkin nantinya ya kita ngomongin perawatan, ya ketangguhan, keawetannya kan akan berbeda. Oke. Nah sementara Om, kalau suspensi belakang tuh relatif aman atau ada penyakitnya yang mesti diperhatiin? Kalau di belakang aman aja, cuma memang karena usia ya, karena kan ini rata-rata di atas 10 tahun ya mobilnya, ya mungkin busing-busing per belakang aja yang mesti kita ganti.
sama Oke. dia punya kalau kita bilangnya keripik per, jadi dia ada bantalan Bagian per itu bantalannya. ya, bantalan per yang mungkin kita harus ganti supaya gerak pernya itu masih baik banget gitu, masih nyaman jadinya. Luas ya, nggak Betul, berisik dan betul, lebih nggak berisik ini dan- ya, pergerakannya lebih smooth gitu ya. Iya, 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 oke. Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang bagian kayak kaki ini cukup badak sampai-sampai maksudnya nggak banyak yang harus wah ini udah pasti ganti, ini harus ganti kayak gitu ya Om ya. Cuma memang ya tadi saya bilang bahwa di pemilik berikutnya nanti yang karena pemilik pertama nggak pernah ganti, pemilik kedua waktu dia general check up jadi banyak nih yang diganti karena ternyata pemilik pertama nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti. Berarti minimal pas kita mau beli mobil itu kita mesti tahu service recordnya juga ya. Benar, paling bagus kita tahu service recordnya. Oke, Jadi kita tinggal meneruskan apa yang sudah dilakukan. biar nggak tiba-tiba kaget karena wah kok harus ganti semua nih. Padahal emang udah 10 tahun lebih kan, udah saatnya. Iya, iya. Oke. Nah Om, berikutnya nih, kalau kita ngomongin interior, kurang lebih apa aja yang mesti diperhatiin nih? Kalau dia mau beli misalnya. Oke, kalau di interior lebih ke satu ya. Kalau di Oke. interior ya door trim ini kalau sering dibongkar sering patah ya. Jadi kita diperhatikan juga si Bagian ininya, klip-klip. klip-klipnya. Oke. Karena kan spare partnya juga jarang ya. Spare part juga jarang. Dan biasanya juga sering patah nih si door trimnya. Oh. Kalau dibukanya agak kasar tuh, Iya. yang bongkar-bongkar, nah dia suka patah. Nah, dan Oke. barunya nggak ada, itu sih. Door trim barunya nggak ada Door ya? trim barunya nggak ada. Bakal kita kalau ganti pun ganti kecopotan ya. Cari copotannya paling ya. iya. Oke. Selain door trim apalagi Om? Oke, kalau untuk body yang paling sering diperhatikan ini ya, karat. Ada karat-karat di area seal plate ya. Oke. Ya, karena kan ini sering sekali tertampung air ya, air hujan ya atau apa. Ya. Kalau kita cuci mobil, nah dia menyebabkan karat nih, baik dari sisi depan, penumpang Termasuk tengah, yang kiri kanan juga. tengah. Ya. karena tempat nyimpen air ya Om ya. Betul, sering banget, sering terdapat karat. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau untuk bagian lain kayak misalnya dashboard gitu Om? Dashboard sih relatif aman ya, cuma yang di head unit ini bukanya nggak semua orang tahu cara bukanya. Oh. Jadi sering sekali pecah nih. Jadi kalau dia pernah ganti head unit, Ya. itu pasti retak atau pecah gitu. Bagian yang plastik tengahnya itu Betul, ya, bagian bezelnya plastik itu ya Om tengahnya, ya? Betul, betul. Oke. Karena nggak semua orang tahu cara bukanya. Oke. Sementara kalau misalnya untuk joknya gitu Om, Joknya semua relatif aman sih. relatif aman Relatif ya? aman. Ini aja kilometer udah mau 300.000, 260.000 kalau saya nggak salah ini. Joknya masih relatif aman sih. Masih relatif aman ya. Dia kalau kita ngomongin jok, itu semuanya leather atau ada yang modelnya fabric gitu Om? Untuk tahun yang generasi pertama, Oke. dia fabric, kecuali untuk yang seri limitednya, itu dia semua kulit, yang seri limitednya. Kulitnya dia yang limited ya, atas kulitnya ya? yang limitednya atasnya. Untuk tahun 2007 sampai Ya. 2008, itu semua fabric. Nggak ada yang kulit, Hmm, semua fabric. Oke. Untuk yang tahun 2009 ke atas itu semuanya kulit kecuali yang manual 4x4-nya. Oh, kecuali manual 4x4 dia tetap Semua fabric. fabric. Oh. Berarti kurang lebih itu juga bisa jadi patokan ya, tips buat teman-teman mungkin yang mau nyari Everest kan. Ya. Dia bisa tahu nih bahannya asli atau bukan enggak nih. Karena Betul. dari tahun-tahun itu kita jadi tahu ya, misalnya tahun ini tuh cuma ada fabric Ya. atau sebaliknya. Iya, 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 iya. Nah, kalau kita ngomongin, ini sebenarnya nggak cuma interior Om, mungkin bagian-bagian lainnya juga. Ada lagi nggak hal-hal yang bisa jadi tips kalau misalnya orang mau nyari Everest Om? Oke. Kuncinya sebenarnya kalau saya ya kalau di body ya, Oke, kita lihat di titik-titik kelas sih sebenarnya. titik Jadi, kelasnya. ya, kalau paling sering kita lihat di depan, di sini ada titik-titik kelas body ya.
Oke. Nah, ini wajib ada semua nih titik-titik kelasnya, baik di kap mesin, Kap baik mesin. di tengah, pokoknya di body-body itu wajib ada. Kalau dia sudah nggak ada, sudah hilang, tertutup dempul, pasti sudah pernah perbaikan. Mungkin mobil Oke. pernah kecelakaan atau apa. Oke. Itu khusus untuk body-body ya. Iya, iya, iya. Jadi kita bisa mastiinnya itu kayak misalnya di bagian apron, di atas nih kap mesin, buat mastiin masih perawan apa enggak nih ya, Betul, titik-titik betul. kelasnya. Iya, 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 iya. Oke. Oke, itu tadi kalau untuk pengecekan secara body ya. Kalau Ya. untuk TDCI, kalau kita mau lihat mesinnya bagus atau enggak, itu kita bisa juga kita starter mesinnya, kita hidupin. Periode mungkin sekitar 2 menit begitu, setelah hidup kita mulai gas pelan-pelan tuh Oke. di dalam, pelan-pelan perlahan kita naikin dari 1000 sampai ke 3000. Kita dapat ada getaran mesin yang berlebih nggak di rentang RPM tersebut gitu. Oke. Kalau dia ada getaran berlebih, jadi mobil kayak goyang sekali entah di RPM berapa aja, itu umumnya injektor itu sudah ada masalah. Jadi Oke. itu injektornya kemungkinan besar sudah harus ganti. Karena kan itu salah satu part yang cukup mahal. Ya. Gitu Ya. yang harus kita perhatikan juga, apakah budget kita mau lari ke penggantian itu atau enggak, ya kita perhatikan itu. Iya. Satu. Oke, jadi RPM harus stabil dari 700 sampai ke 3000 itu harus stabil, tidak ada getaran berlebih. Kalau ada getaran berlebih, kemungkinan besar injektor udah kena. Oke. Bisa dicek dari situ ya. Benar. Biasanya kalau ada getaran lebih dan itu biasanya spesifik misalnya ada di RPM berapa gitu kan. Ya. Itu berarti salah satu kemungkinannya injektornya ya Betul. yang udah Betul. kena Dan injektor gitu ya. udah 14 juta sendiri. Iya. Iya, iya, iya. Oke. Kemudian seperti pada umumnya mesin yang lain dan mesin diesel, kita selalu ngecek di dipstick oli ya. Kalau secara pasti memang kita harus tes kompresi buat tahu nilai kompresi mesinnya masih bagus atau enggak gitu. Ya. Tapi secara umum kalau kita datang melihat mobil, ngecek mobil, kita bisa salah satu panduannya kita cabut dipstick. Setelah mobil mungkin hidup sekitar 10 menitan gitu, kita cabut dipstick. Apakah di situ ada loncatan oli atau tidak? Gitu. Kalau ada loncatan oli, itu mungkin mesinnya ada ciri-ciri untuk dilakukan overhaul. Oke. Karena kompresi sudah bocor, lari ke ruang oli, makanya Lari ke ruang oli. menekan oli naik ke atas. Gitu. Oke. Iya, Tapi iya. kalau di situ hanya mungkin asap putih tanpa ada lonjakan oli, mungkin masih bisa kita terima, gitu. Karena kan kalau hanya penguapan sih bisa jadi karena kualitas olinya aja yang kurang baik. Oke. Gitu. Makanya dia punya asap itu agak banyak. Agak banyak keluar di situ ya. Tapi kalau udah sampai ada oli yang loncat-loncat keluar, bisa jadi Bisa kompresinya jadi kompresi udah bocor. udah nyebrang ya. Oke. Wah, menarik teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kita udah ada di penghujung garage tour kali ini nih di Mirona Auto Garage. Tapi terakhir nih pengen nanya ke Om Mike satu pertanyaan yang mungkin juga bisa jadi bermanfaat buat teman-teman. Jadi tadi kan kita udah dapat banyak nih Om, ilmunya, tipsnya kalau misalnya ada yang minat pengen nyari F-Fresh. Oke. Kalau misalnya nih Om Mike baru aja dapat F-Fresh, kira-kira yang akan langsung kurang lebih kayak dibenerin atau diganti, itu kurang lebih bagian apa aja Om? Oke. Kalau itu dikembalikan ke Oke. gua akan cari tahu dulu apakah service recordnya ada. Oke. Kalau service recordnya ada, berarti kita tinggal meneruskan pekerjaan-pekerjaan dari yang sebelumnya. Tapi Oke. kalau paling sering kebanyakan adalah service recordnya itu nggak ada, ya entah nggak dikasih atau bagaimana ya. Tapi kita tidak tahu. Berarti yang pertama kali kita ganti biasanya adalah timing belt. Timing belt pertama. Iya, karena itu paling penting dan itu harus penggantian secara waktu, kan? Karena karet-karet dan segala macam. Oke. Jadi itulah yang paling pertama. Yang lainnya boleh dicicil. Tapi penggantian timing belt wajib pertama dilakukan. Jadi itu bisa jadi skala prioritas yang Betul. awal ya, Iya, ganti timing paling belt. pertama. Kurang lebih dengan kita pakai parts aslinya, kira-kira keluar biaya bro? Kalau untuk yang common rail kurang lebih sekitar 3.300.000. Oke. Kalau yang untuk TDI-nya Ya. itu kurang lebih 1 juta.
Oke, yang generasi pertama kurang Betul. lebih ya 1 juta. Kalau yang generasi kedua TDCi itu 3 jutaan ya Om 3 ya. jutaan. Hitung-hitung sama misalnya ongkosnya gitu, habis berapa biasanya? Karena jasanya di kami kurang lebih 350.000 Oke. untuk penggantian tempel, baik yang TDCi baik yang TDI. Oke, jadi pertama yang paling penting itu ya. Ya, Oke. utamanya itu. Kurang lebih pertama itu. Nah berikutnya kalau misalnya kayak mereka mau mulai, oke lanjut nih nyicil, nyehatin mobil. Mending lanjut di bagian mesin atau mungkin ke kaki-kaki dulu Om? Oke, semuanya tergantung kita dapatnya itu waktu kita bawa jalan paling kurangnya di mana. Itu yang kita perbaiki dulu pertama. Ya. Kalau di mesin-mesin biasanya peremajaan kita saranin membersihkan semua saluran udara dulu. Ya, jadi baik dari turbo, baik intercooler, baik intake, semua jalur itu dibersihkan dulu karena pasti penuh jelaga ya. Penuh jelaga dan itu mempengaruhi besar sekali terhadap performa. Oke. Jadi biasanya kita lakukan itu bersih-bersih dulu itu semua. Oke, ya. Berarti kurang lebih kalau misalnya itu dibersihin, kita bisa dapat mobil yang kurang lebih tenaganya juga lebih optimal ya. Ya, betul. Lebih enak lagi, lebih nggak berasa boyok gitu. Betul, betul. Oke. Malah kadang ada yang pernah kita lakukan itu, mereka bilang malah, oh dari pertama saya beli sampai sekarang, baru ini saya rasa lebih enak. Oh. Gitu, malah. Berasa jadi kayak mobil baru gitu ya, jadi seger lagi. Oke, Om, saya punya satu bonus pertanyaan Om. Oke. Jadi kalau menurut Om Mike, gimana caranya untuk kita-kita ini yang suka kadang-kadang mindsetnya ke mobil Amerika kayak misalnya Everest atau Ranger ini terlalu istilahnya apa ya, pesimis. Wah, soalnya kalau mobil Amerika seperti gini dia entah misalnya mahal segala macem gitu. Oke. Pandangan dari Om gimana tuh untuk itu? Oke, kebetulan saya juga usahanya di bengkel dan juga saya juga pakai unitnya juga. Oke. Ada yang dari baru, ada yang juga yang pernah dari second. Kuncinya sebenarnya semuanya perawatan dan juga mindset kita. Mindsetnya juga Mindset kita juga perlu di ini ya. Iya, perlu disesuaikan. dirubah. Oke. Yang pertama, kadang-kadang kita ganti-ganti spare part juga tidak sesuai peruntukannya, ya kan? Nah, makanya kita sebaiknya semuanya dilakukan sesuai peruntukannya dan juga lebih baik dengan semua spare part original, ya. Karena daya tahannya spare partnya lebih baik. Oke. Kemudian yang kedua, bisa juga kita misalnya kan spare part yang mahal adalah injektor ya. Oke. Contoh satu ya. Spare part yang paling mahal adalah injektor. Itu kan ada masa waktu ya. Gimana cara kita mendapatkan yang maksimal sebelum rusak? Mungkin kita sudah pakai 10 tahun gitu, sebelum rusak itu kita cabut, kita ganti yang baru, tapi yang lama kita masih bisa jual. Oh iya. Jadi kita beli, kita dapat baru tapi dengan harga setengah harga mungkin. Karena hitungannya yang lamanya masih bisa kita jual. Yang lamanya masih bisa kita jual. Yang satu menguntungkan kita karena kita dapat baru setengah harga. Tapi di sisi yang lain buat teman-teman pengguna yang lain mungkin yang terjadi trouble dan belum bisa beli yang baru, dia bisa dapat harga yang setengah harga jauh juga, lebih tapi murah. masih bisa digunakan. Oke. Oh iya. Jadi win-win solution buat semuanya. Win-win juga ya. Iya. Kita terbantukan, udah pakai baru. Orang Teman lain juga kita terbantukan. terbantukan juga ya. Benar. Wah menarik. Siap. Siap Om Mike. Mungkin sekian dulu buat sekarang. Thank you banget buat waktunya. Thank you. Dan ilmunya semuanya. Semoga makin sukses buat Mirona. Amin. Dan ya siapa tahu nanti next kita bisa bikin project bareng ya Om ya. Siap. Oke. Siap. Ditunggu Everestnya. Oke. Siap kalau gitu teman-teman. Sekian dulu untuk Garage Tour kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mungkin kalian kalau misalnya ada mau tanya lebih jauh lagi ke Om Mike, mungkin kalian ada yang punya Everest Ranger atau mungkin baru mau nyari gitu, bisa kontak ya nanti ya. Siap. Ke nomor ini. Oke teman-teman, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nah.